Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sindur Motovlog. Kita lanjut lagi perjalanan kita di daerah Wonogiri. Ini konten keberapa ya? Konten keempat kayaknya hari ini. Konten keempat yang gue buat, dan mungkin ini dengan tema yang sama, dengan vibes yang lebih proper. Gue pengen coba abadikan rute menuju Jembatan Merah. Jembatan Merah itu terletak di daerah jalur lingkar luar Kabupaten Wonogiri yang dibuat dengan tujuan untuk menghindari kemacetan yang ada di daerah Wonogiri kota bagi para pemudik atau wisatawan yang ingin langsung menuju daerah Waduk Gojamungkur tanpa harus melewati daerah Wonogiri kota, karena dengan banyaknya sistem satu arah yang diberlakukan di daerah kota sudah bisa dipastikan akan menyebabkan tumbuhnya antrian-antrian gitu ya, dan biasanya sih banyak titik kemacetan gitu. Banyak titik kemacetan kalau kita lewat Wonogiri kota. Nah, ini gue pengen kasih tahu ke teman-teman semua jalur lingkar luar vibes-nya secara virtual itu seperti apa. Stay tune terus di video gua. Nah, Jembatan Merah ini dulu sempat viral ya. Sempat viral pada masanya ketika jembatan itu baru selesai dibangun gitu. Kemudian banyak warga sekitar yang menjadikan tempat tersebut sebagai destinasi nyore kalau kata Topapeno. Panggonan paling asik gue nyore dulur ya. Gue jadi YouTuber Gunung Kidul, abdi dalam anjay. Nah, ini kalau di Wonogiri juga dulu itu ketika daerah ini viral, ini tempatnya cukup proper buat nyore gitu. Apalagi buat kaula muda yang lagi di mabuk asmara tapi minim budget. Jajan bakso bakar sama es teh aja nyore di Jembatan Merah itu udah jadi hal yang cukup indah dan pastinya susah untuk dilupakan bagi kaula muda ya. Nah, ini kalau kita dari Polres Wonogiri ini kita ambil arah ke kiri. Nah, ini kalau misalnya kita ke kiri nanti kita langsung masuk ke jalur lingkar luar. Nah, ini patokannya nih, pokoknya udah tinggal lurus terus aja dari sini. Nggak usah takut kesasar karena ini cuma satu arah. Satu jalur deh, bukan satu arah. Salah lagi. Satu arah satu jalur sama one way kan sama ya. Nah, jalurnya cuma ini aja, nggak ada simpangan-simpangan yang bisa membingungkan kalian kalau lewat sini. Tinggal ikutin aja jalur hot mix-nya, kemudian dari situ nanti bakalan ketemu kok Jembatan Merahnya. Ini sambil gue cek-cek baterai ya, baterainya tadi agak merah sih, nanti mungkin di atas sana nanti gue ganti baterainya. Jadi videonya agak sedikit kepotong. Nah, ini si Supri gue pantang di gigi 2, karena ini kalau kalian lihat ini cukup landai tapi sebenarnya curam ini. Tanjakan tinggi. Kalau kalian jarang lewat sini terus manteng gigi tinggi, kendaraan bisa ngos-ngosan. Apalagi kalau kendaraan Matic ya. Matic kalau kita nggak panteng di 2 atau 3 gitu bisa tekor di tengah. Wah, ini gue juga nggak tahu nih si Supri udah diganti oli apa belum, jadi mudah-mudahan aja nggak bermasalah. Oh iya, gue juga pengen sedikit sharing. Kalau kalian punya motor gitu ya, indikator sehernya itu kena atau ring sehernya itu kena adalah ketika kalian pakai untuk laju di daerah yang cukup menanjak, itu ada bunyi klik 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 klik. Nah, itu udah bisa dipastikan ring sehernya itu udah nggak bekerja secara optimal. Nah, itu perhatian khususnya, jangan sampai telat ganti oli dan jangan dipaksakan. Dipaksakan itu artinya kalau udah bunyi clik-clik gitu, RPM-nya diturunin dikit. Pokoknya jangan sampai clik-clik. Kalau udah ada clik-clik nanti akan terjadi gesekan antara ring seher ke blok sehernya, dan itu yang menyebabkan blok sehernya itu kebaret dan akhirnya menjadi berasap di motornya. Kemudian bisa habis dana yang sebenarnya nggak perlu kita keluarkan gitu ya. Kalau kita tahu trik-trik motor itu bekerja udah cukup berat. Nah, ini kurang lebih seperti ini nih vibes-nya. Ini gue nggak tahu kenapa, mungkin karena gue fobia ketinggian gitu ya. Jadi ketika gue ngeliat ke atas itu agak pusing gitu, gimana ya. Ini namanya Selogiri. Ini udah 7 menit, kayaknya kalau gue paksain sampai baterainya habis bisa. Oh iya, di sini ada central roaster juga ya. Deket-deket sini ada yang jual roaster, jadi gak usah jauh-jauh. Kemarin waktu bangun rumah itu nggak menggunakan roaster karena gue nggak pengen ada hewan-hewan liar gitu ya. Kalau gue secara pribadi, roaster itu lebih patut digunakan untuk variasi bagian depan aja, karena pengalaman
gue pribadi nanti bisa jadi celah yang bisa dimasuki oleh serangga seperti ular, tikus, dan lain sebagainya. Makanya variasi roster itu lebih patut ditaruh di depan aja sih, bukan di bagian samping kanan kiri ataupun belakang. Nah, kita nanti nggak bisa mendeteksi ada hewan atau serangga yang cukup nggak terduga gitu masuknya. Nah, ini bentar lagi kita udah sampai di Jembatan Merah ya. Di Jembatan Merah ini cukup viral pada masanya, dan gue pengen kasih tahu vibes-nya seperti apa. Dan for your information juga, yang membuat jembatan ini viral itu, kalau gue pribadi sih ya, dari jembatan ini kita bisa melihat pemandangan yang cukup ikonik. Artinya kalau kalian generasi 90-an, di mata pelajaran menggambar, pasti kalau kalian menggambar pegunungan, hal yang kalian gambar itu pasti selain gunung pasti ada terasering sawah dan juga sungai kecilnya. Dan di Jembatan Merah ini view tersebut bisa gue temukan gitu ya. Mungkin nanti gue akan geser ke beberapa sisi di mana vibe terbaik yang gue maksud tadi bisa gue dapatkan di Jembatan Merah ini. Sambil gue cek baterainya, masih cukup baterainya. Videonya udah 10 menit, 10 menitan lah kalau dari Polres menuju Jembatan Merah. Nah, ini ikon tersebut yang ada di contoh-contoh gambar anak-anak tahun 90-an dan bisa ditemukan di daerah sini. Mungkin itu yang menjadi daya tarik kenapa Jembatan Merah ini banyak dijadikan tempat nyore oleh kebanyakan orang gitu ya, karena view-nya itu cukup indah. Oke, di sini juga udah mulai banyak pedagang-pedagang makanan seperti bakso, mie ayam, kemudian minuman-minuman seperti cappuccino tadi ya, dan juga es teh. Tapi kayaknya tadi cappuccino atau es teh ya, tapi hampir mirip seperti cappuccino sih. Dan ini view-nya masih banyak juga orang yang menjemur padi di depan rumah. Itu yang bikin terlihat klasik ya, pemandangan yang klasik yang ada di daerah ini. Terus seperti si mbah-mbah yang ada di depan tuh, beliau lagi menjemur padi. Bukan mbah-mbah sih, ibu-ibu. Kalau dari jauh-jauh kayak mbah-mbah gitu, maaf ya bu. Nah, ini yang gue maksud nih, es teh ini nih yang gue maksud tadi. Nah, di sini juga banyak orang yang mencari pakan ternak untuk ternaknya. Ya, kurang lebih seperti ini vibes perjalanan kita ke Jembatan Merah. Dan setelah tikungan ini, Jembatan Merahnya terlihat. Tara! Kalian bisa lihat Jembatan Merah yang pernah viral pada masanya. Ini ada tukang bakso bakar, tuh kan bener bakso bakar. Yang paling ikonik itu bakso bakar, anjir. Nah, ini yang gue bilang tadi ya. Jadi di sini tuh pemandangannya cukup bagus karena nih kalau kalian lihat nih, tuh ada gunung, kemudian ada terasering sawah, dan ada jalan setapak tuh di sebelah kiri bawah. Dan di tengah itu ada gorong-gorong yang kalau ada airnya itu nanti ngebentuk aliran kecil. Dan kalau zaman gua dulu ketika gua menggambar, ya view-nya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita lanjut lagi kali ya. Kita lanjut. Mungkin nggak terlalu banyak gua ambil view-nya. Nah, ini asiknya nih. Nanti kita dari atas sana nih gantian. Baterainya masih cukup. Nah, kita dari sini nanti nih. Kita muter, kemudian ambil ke arah sana. Ada angkringan juga di sini. Berarti kalau malam ini kita bisa jajan di angkringan ya. Nah, nih view-nya cukup bagus nih di sini nih. Tuh, kita bisa melihat Jembatan Merah, terus kita juga bisa langsung melihat bukitnya. Wih. Masya Allah. Indahnya Wonogiriku, anjay. Judulnya ntar apa? Judulnya Jembatan Merah yang viral pada masanya. Nah, mungkin gitu aja kali ya. Dan tadi itu tersisa tukang bakso bakar yang gue temuin di siang hari ini. Ya mungkin segitu aja video gue kali ini di konten keempat ini. Sampai jumpa di video gue yang lain. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Video ini bermanfaat. Kemudian kalau misalnya kalian ingin meninggalkan komentar, gue harap komentar-komentarnya komentar-komentar yang membangun gitu ya, supaya gue semakin semangat membuat channel ini semakin berkembang gitu ya. Dan semakin banyak juga tempat-tempat yang bisa gue abadikan secara virtual sambil gue narasikan gitu. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.